Mantan suamiku tidak tahu bahwa akulah pemilik kontrakan yang dia sewa dengan istri barunya. Dulu aku dicampakkan. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, menjalani kehidupan yang sederhana tapi penuh syukur bersama suamiku, Mas Arya, dan 2 anak kami yang masih kecil. Setiap hari, aku bekerja sebagai pencuci pakaian untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, sementara Mas Arya bekerja sebagai buruh proyek. Hidup kami mungkin tidak mewah, tapi selama ini kami selalu berusaha menjalani semuanya dengan bahagia. Setiap pagi, aku bangun lebih awal sebelum matahari terbit. Aku menyiapkan sarapan untuk keluarga, menyetrika pakaian, dan memastikan anak-anak siap berangkat sekolah. Setelah mengantar mereka, aku bergegas ke rumah-rumah pelanggan yang mempercayakan pakaian mereka kepadaku untuk dicuci dan disetrika dengan rapi. Meskipun pekerjaan ini melelahkan, aku selalu melakukannya dengan hati yang ikhlas. Aku percaya bahwa setiap tetes keringat yang kuberikan adalah bentuk kasih sayangku kepada keluargaku. Mas Arya adalah pria yang bertanggung jawab dan penyayang. Meski lelah setelah seharian bekerja di proyek, ia selalu menyempatkan diri untuk bermain dengan anak-anak dan menghabiskan waktu bersamaku. Aku ingat, ada suatu malam di mana kami duduk berdua di teras rumah kontrakan kecil kami, berbincang tentang masa depan. Ia menggenggam tanganku dan berkata, "Aku ingin kita hidup lebih baik, Din. Aku ingin anak-anak kita punya masa depan yang cerah." Hatiku menghangat mendengar itu. Aku tahu betapa kerasnya Mas Arya bekerja untuk keluarga kami. Maka, ketika ia akhirnya mendapat kabar baik tentang promosi menjadi mandor proyek, aku merasa seperti beban berat di pundak kami mulai terangkat sedikit demi sedikit. Aku melihat senyum kebanggaan di wajahnya ketika ia pulang membawa berita itu. "Din, kita bisa mulai menabung lebih banyak. Mungkin dalam beberapa tahun, kita bisa punya rumah sendiri, tidak lagi tinggal di kontrakan ini," katanya penuh semangat. Mendengar itu, aku hampir menangis bahagia. Selama ini, impian untuk memiliki rumah sendiri terasa seperti sesuatu yang jauh, hampir mustahil. Tapi dengan promosi Mas Arya, aku mulai membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru. Aku mulai berpikir bahwa mungkin ini adalah awal dari kehidupan yang lebih baik. Hari-hari berikutnya, aku menjalani hidup dengan semangat yang lebih besar. Aku bekerja lebih keras, menyisihkan sedikit demi sedikit dari penghasilanku untuk ditabung. Mas Arya pun semakin sibuk dengan tugas barunya sebagai mandor. Aku mengerti bahwa tanggung jawabnya kini lebih besar, tapi aku yakin bahwa ini semua demi masa depan kami. Namun, di tengah harapan dan kebahagiaan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Mas Arya sering pulang larut malam. Ketika aku bertanya, ia hanya menjawab singkat bahwa ia banyak pekerjaan. Aku mencoba memahami, berpikir bahwa ini adalah konsekuensi dari posisinya yang baru. Tapi jauh di lubuk hatiku, ada kegelisahan yang pelan-pelan tumbuh. Aku menepis rasa itu, meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Aku percaya pada Mas Arya. Aku percaya bahwa promosi ini adalah berkah, bukan awal dari sesuatu yang buruk. Aku tidak tahu bahwa di balik kesuksesan kecil yang baru saja kami raih, ada badai besar yang diam-diam mendekat. Awalnya, aku berusaha memahami. Aku tahu jabatan baru Mas Arya sebagai mandor proyek membawa tanggung jawab yang lebih besar. Mungkin wajar jika ia pulang lebih larut dari biasanya. Mungkin beban kerja yang meningkat membuatnya lebih mudah lelah dan kurang bersemangat untuk berbicara denganku. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Sikap Mas Arya tidak hanya berubah dalam hal waktu pulang, tapi juga dalam cara ia memperlakukanku. Jika dulu ia selalu menyempatkan waktu untuk berbincang denganku setelah makan malam, kini ia lebih banyak diam. Jika dulu ia sering bercanda dengan anak-anak sebelum mereka tidur, kini ia hanya masuk ke kamar lebih awal, mengeluh lelah, dan langsung merebahkan diri tanpa banyak bicara. Aku mencoba bertanya, mencoba memahami apa yang membuatnya seperti ini. Tapi setiap kali aku menyinggung tentang pekerjaannya atau menanyakan kabarnya, jawabannya selalu pendek dan dingin. "Aku capek, Din. Jangan banyak tanya."
Kalimat itu mulai menjadi jawaban yang paling sering kudengar. Aku berusaha tetap bersabar. Aku mencoba menyiapkan makanan kesukaannya, berharap itu bisa sedikit melunakkan sikapnya. Tapi ia hanya makan dengan terburu-buru, tanpa banyak komentar, lalu bergegas keluar rumah tanpa memberitahuku kemana perginya. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku telah melakukan kesalahan? Apakah aku kurang mendukungnya? Tapi aku tahu bahwa aku selalu berusaha menjadi istri yang baik, menjaga rumah, mengurus anak-anak, dan bahkan membantu perekonomian keluarga. Hari-hari berlalu dengan perasaan gelisah yang semakin besar di hatiku. Mas Arya semakin sering pulang larut, terkadang melewatkan makan malam bersama keluarga. Ketika aku mencoba menunggu dan menanyakan alasannya, ia hanya menjawab dengan datar, rapat di proyek, atau ada urusan mendadak. Namun, yang paling menyakitkan bukan hanya kehadirannya yang semakin jarang, tetapi sikapnya yang seolah-olah aku dan anak-anak tidak lagi menjadi prioritas dalam hidupnya. Aku mulai mengamati perubahan kecil yang mencurigakan. Wangi parfum asing yang samar-samar tercium dari pakaiannya. Ponselnya yang dulu sering ia letakkan sembarangan, kini selalu ia simpan di saku atau ia bawa ke kamar mandi. Ia juga semakin jarang menatap mataku ketika berbicara. Aku ingin menepis semua prasangka buruk yang mulai muncul di pikiranku, tapi firasat seorang istri tidak pernah salah. Ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Suatu malam, ketika Mas Arya pulang lebih larut dari biasanya, aku memberanikan diri untuk menunggunya di ruang tamu. Aku duduk di kursi dengan tangan saling meremas, mencoba menenangkan debaran jantungku yang tak beraturan. Begitu pintu terbuka, aku melihatnya masuk dengan langkah berat, seolah tidak mengharapkan untuk bertemu denganku. "Mas, kita bisa bicara sebentar?" tanyaku pelan, berusaha menjaga agar suaraku tetap tenang. Ia mendesah, melepaskan sepatunya dengan gerakan kasar. "Besok saja, Din. Aku capek. Aku cuma mau tahu, apa ada sesuatu yang terjadi? Kamu berubah, Mas. Kamu jadi lebih dingin, lebih jauh." Ia menatapku sejenak, tapi tidak ada kehangatan di matanya seperti dulu. Kemudian, ia menggelengkan kepala dan berkata, "Kamu cuma terlalu banyak mikir. Aku sibuk, itu saja." Aku ingin percaya kata-katanya, ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanya fase sementara, bahwa semua ini hanya karena pekerjaannya yang berat. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, ini lebih dari sekadar kelelahan atau kesibukan. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku hanya belum tahu apa. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar dalam diam. Aku merasa begitu jauh dari suamiku, pria yang dulu berjanji akan selalu melindungi dan mencintaiku. Aku ingin bertanya lebih jauh, ingin mencari jawaban, tapi aku juga takut. Aku takut mengetahui kebenaran yang mungkin tidak siap kuterima. Dan di saat aku masih bertarung dengan pikiranku sendiri, aku tidak menyadari bahwa malam-malam yang penuh keraguan ini hanyalah permulaan dari badai besar yang akan menghancurkan hidupku. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, menunggu Mas Arya pulang dengan perasaan tak menentu. Beberapa minggu terakhir, firasat buruk semakin menghantuiku. Aku mencoba mengabaikannya, mencoba meyakinkan diriku bahwa aku hanya terlalu berpikir berlebihan, bahwa semua ini hanya karena tekanan kerja yang sedang ia hadapi. Tapi aku tahu, hatiku tidak bisa dibohongi. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam ketika suara pintu depan terbuka. Aku menoleh dan melihat Mas Arya masuk dengan langkah berat. Wajahnya tampak tegang, seperti seseorang yang sedang membawa beban besar di pundaknya. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya berbicara. "Mas, bisa bicara sekarang? Kemarin belum sempat kami berbicara." Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatapku dengan mata yang sulit ku mengerti. Aku melihat ada keraguan di wajahnya, seolah ia sedang mempertimbangkan sesuatu yang sulit. Aku menelan ludah, mencoba mengabaikan ketakutan yang mulai merayap di hatiku. "Aku juga mau bicara, Din," katanya akhirnya, suaranya terdengar berat. Aku mengangguk pelan. Meskipun dada ini sudah terasa sesak oleh berbagai kemungkinan yang berkecamuk di benakku. Aku menepuk sofa di sebelahku, mengisyaratkan agar ia duduk, tapi ia tetap berdiri di tempatnya. Matanya menatap lantai,
tidak berani menatapku langsung. Lalu, ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku mau menikah lagi, Din." Aku terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu bergema di kepalaku, berulang-ulang, namun otakku menolak untuk memahaminya. "Apa?" Suaraku keluar begitu pelan, hampir seperti bisikan. Aku berharap aku salah dengar, berharap ini hanya kesalahpahaman. Tapi Mas Arya tetap berdiri di sana dengan ekspresi serius, membenarkan ketakutanku. Aku sudah memikirkannya matang-matang. "Aku mau menikah lagi," ulangnya, kali ini lebih tegas. Aku masih tak bisa berkata-kata. Aku merasa seakan-akan seluruh udara di dalam paru-paruku menghilang. Dadaku sakit, seperti ada sesuatu yang menghantamku begitu keras hingga membuatku sulit bernapas. "Kenapa, Mas?" Akhirnya aku berhasil bersuara, meskipun suaraku terdengar bergetar. "Apa aku masih kurang? Apa aku sudah tidak cukup untukmu?" Mas Arya mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu menghela napas lagi. "Bukan begitu, Din. Aku merasa butuh sesuatu yang baru. Aku ingin hidupku lebih bahagia." Kata-katanya bagaikan pisau yang menyayat hatiku. Aku ingin tertawa, ingin menangis, ingin berteriak. "Jadi selama ini kamu tidak bahagia? Setelah semua yang kita lalui bersama, setelah semua pengorbananku untuk keluarga ini, kamu masih merasa kurang?" Ia tidak menjawab. Matanya tetap tidak berani menatapku. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu, bahwa ini bukan sekadar keinginan yang baru muncul. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba terpikir olehnya. Tidak. Ini adalah keputusan yang sudah lama ia buat. Aku menggigit bibirku, mencoba menahan tangis yang mulai menggenang di mataku. Hatiku terasa hancur berkeping-keping. Aku ingin marah, ingin membencinya, tapi aku terlalu terluka untuk melakukan itu. "Siapa perempuan itu?" tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Mas Arya terdiam. Aku menatapnya, menunggu jawaban, meskipun aku sudah bisa menebaknya. Akhir-akhir ini, sikapnya yang berubah, pulangnya yang semakin larut, parfum asing di bajunya, semuanya mulai masuk akal. "Sinta," akhirnya ia menjawab, hampir berbisik. Aku menutup mata, merasakan sakit yang tak bisa lagi kutahan. Sinta. Nama itu tidak asing bagiku. Ia adalah seorang wanita yang bekerja di proyek tempat Mas Arya menjadi mandor. Aku pernah mendengar namanya disebut dalam percakapan santai suamiku dengan rekan-rekannya, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa nama itu akan menjadi alasan kehancuran rumah tanggaku. Aku ingin bertanya lebih banyak. Sejak kapan? Bagaimana bisa? Kenapa dia? Tapi aku tahu, pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan mengubah apapun. Mas Arya sudah membuat keputusannya. Ia tidak lagi menginginkanku. Ia ingin perempuan lain. Malam itu, aku tidak bisa menangis. Aku hanya duduk diam, menatap kosong ke depan, sementara Mas Arya berdiri dalam diam, mungkin menunggu reaksiku. Tapi aku tidak memberinya apa-apa. Aku terlalu lelah, terlalu hancur. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, ia berkata pelan, "Aku harap kamu bisa mengerti, Din." Aku tertawa kecil, tawa yang pahit dan penuh kepedihan. "Mengerti?" Aku mengulang kata itu, mencoba memahami bagaimana mungkin ia berharap aku bisa menerima pengkhianatan ini dengan lapang dada. Tanpa menunggu jawaban dariku, Mas Arya berbalik dan melangkah pergi, meninggalkanku sendirian dalam kehancuran yang baru saja ia ciptakan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk di tempatku, merasakan bagaimana seluruh hidupku yang selama ini kubangun dengan cinta dan pengorbanan hancur dalam sekejap. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin memukul sesuatu. Tapi tidak ada air mata yang keluar. Yang ada hanya perasaan kosong. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu bagaimana aku harus melanjutkan hidup. Yang aku tahu hanyalah satu hal. Aku telah dikhianati oleh orang yang paling aku percayai. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku bangun setiap pagi dengan perasaan kosong, seolah-olah jiwaku telah menghilang bersama cinta yang dulu pernah kami miliki. Aku masih menjalani rutinitasku, mempersiapkan sarapan untuk anak-anak, mencuci pakaian pelanggan, dan menyelesaikan pekerjaan rumah,
Tapi semuanya terasa hampa. Hidupku seperti berjalan dalam otomatisasi, tanpa perasaan, tanpa harapan. Mas Arya semakin jarang pulang. Jikapun ia datang, ia hanya sekadar mengambil beberapa barangnya atau berbicara seperlunya dengan anak-anak. Ia tidak pernah lagi menatap mataku, seolah-olah ia takut melihat rasa sakit yang jelas tergambar di wajahku. Dan aku tidak pernah menanyakan lagi tentang keputusannya. Aku tidak ingin mendengar lebih banyak alasan yang hanya akan semakin menghancurkan hatiku. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menghadapi kenyataan. Suatu siang, ketika aku sedang melipat pakaian di ruang tengah, Mas Arya pulang dengan membawa sebuah amplop coklat. Aku menatapnya sekilas sebelum kembali fokus pada pekerjaanku, pura-pura tidak peduli. Tapi ia tidak pergi. Ia berdiri di sana cukup lama, membuatku akhirnya mendongak. "Ini," katanya singkat, meletakkan amplop itu di meja. Aku tidak langsung mengambilnya. Aku tahu apa isinya. Surat cerai. Bukti bahwa semua yang telah kami bangun selama ini benar-benar akan berakhir. Aku sudah bicara dengan pengacara. Jika kamu setuju, kita bisa segera menyelesaikan semuanya secara baik-baik, lanjutnya. Suaranya terdengar datar, nyaris tidak beremosi, seolah-olah ia sedang membahas sesuatu yang sepele. Hatiku bergetar hebat. Bagaimana mungkin ia bisa begitu tenang? Bagaimana mungkin ia bisa memutuskan semuanya secepat ini? Baik-baik. Aku tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan dalam tawa itu. Apa ada yang baik dari perceraian ini, Mas? Ia terdiam. Aku mengambil amplop itu dengan tangan gemetar, membuka dan membaca isinya. Kata-kata di atas kertas terasa seperti pisau yang menusuk hatiku berkali-kali. Aku membaca nama kami yang tercetak di sana, pernyataan bahwa pernikahan kami akan resmi berakhir, dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Mas Arya bahkan telah mengatur pembagian aset, meskipun kami memang tidak punya banyak. Rumah kontrakan yang kami tempati masih milik orang lain, dan sebagian besar barang-barang kami hanyalah perabotan sederhana yang tidak memiliki nilai tinggi. Aku mendongak, menatapnya lurus-lurus. Bagaimana dengan anak-anak? Aku melihat keraguan di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ada secercah emosi dalam matanya. Aku ingin tetap menjadi ayah mereka, Din. Aku akan tetap bertanggung jawab, tetap memberikan nafkah. Aku menghela napas panjang. Aku tahu anak-anak kami menyayangi ayah mereka, dan aku tidak ingin mereka kehilangan figur itu dalam hidup mereka. Tapi apakah Mas Arya benar-benar akan tetap ada untuk mereka? Atau ini hanya janji yang akan pudar seiring berjalannya waktu? Aku ingin marah. Aku ingin menamparnya, ingin berteriak padanya bahwa aku tidak pantas diperlakukan seperti ini, bahwa aku tidak ingin dicampakkan begitu saja seperti pakaian lama yang sudah tidak berguna. Tapi apa gunanya? Aku tahu, tidak peduli seberapa keras aku berjuang, tidak peduli seberapa besar aku menangis, ia tetap akan pergi. Akhirnya, dengan tangan yang masih gemetar, aku mengambil pena dan menandatangani surat itu. Saat tinta mengering di atas kertas, aku merasakan sesuatu di dalam diriku patah. Hari-hari setelah penandatanganan itu terasa lebih menyakitkan dari yang pernah kubayangkan. Aku merasa seperti orang asing dalam hidupku sendiri. Aku berusaha keras untuk tetap tersenyum di depan anak-anak, untuk tetap menjalankan kehidupanku seperti biasa. Tapi di dalam hati, aku seperti berjalan di atas pecahan kaca, terluka di setiap langkah yang kuambil. Malam pertama setelah Mas Arya benar-benar pergi, aku duduk sendirian di kamar kami yang kini terasa begitu sepi. Aku memandangi sisi tempat tidurnya yang kosong, meraba selimut yang dulu sering ia gunakan. Bau tubuhnya masih samar-samar tertinggal di sana, mengingatkanku pada semua kenangan yang kini hanya menjadi masa lalu. Aku akhirnya menangis. Bukan hanya karena kehilangan seorang suami, tapi karena kehilangan impian yang dulu kami bangun bersama. Aku menangis karena merasa gagal, karena merasa tidak cukup baik untuk membuatnya tetap mencintaiku. Tapi di tengah isak tangisku, aku tiba-tiba menyadari sesuatu. Aku telah memberikan segalanya untuk pernikahan ini. Aku telah mencintai Mas Arya dengan sepenuh hatiku, telah menjadi istri yang setia, telah berjuang bersama dalam kesulitan. Aku tidak pernah meminta lebih dari apa yang ia mampu berikan. Aku menerima kekurangan dan kelebihannya dengan lapang dada. Jadi,
Jika pada akhirnya ia memilih meninggalkanku, itu bukan karena aku tidak cukup baik. Itu karena ia yang tidak mampu menghargai apa yang ia miliki. Dan jika ia bisa pergi dengan begitu mudahnya, maka aku juga harus bisa bangkit. Keesokan paginya, aku berdiri di depan cermin dan menatap diriku sendiri. Mata sembab, wajah lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda di dalam mataku. Aku melihat kesedihan, tapi aku juga melihat tekad. Aku menyeka air mataku, mengangkat daguku sedikit lebih tinggi. Aku tidak akan membiarkan perceraian ini menghancurkanku. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan Mas Arya membuatku kehilangan jati diri. Aku masih memiliki anak-anak yang harus kuurus. Aku masih memiliki kehidupan yang harus kujalani. Aku akan bekerja lebih keras. Aku akan menabung setiap rupiah yang bisa kusisihkan. Aku akan mencari cara untuk membangun kehidupan baru, kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untukku, tapi juga untuk anak-anakku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak tahu apakah aku akan benar-benar bisa melupakan rasa sakit ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku hancur. Mas Arya mungkin telah mencampakkanku, tapi aku tidak akan mencampakkan diriku sendiri. Aku adalah Dinda, dan aku akan bertahan. Hari-hari setelah perceraian terasa seperti awal dari kehidupan yang benar-benar baru, bukan kehidupan yang kuimpikan, melainkan yang terpaksa harus kujalani. Aku bangun setiap pagi dengan perasaan campur aduk. Kadang aku merasa lega karena tidak lagi harus berhadapan dengan Mas Arya dan pengkhianatannya, tapi seringkali aku merasa cemas. Bagaimana aku bisa bertahan? Bagaimana aku bisa memastikan bahwa anak-anakku tetap mendapatkan kehidupan yang layak? Aku tahu aku tidak boleh terus-terusan meratapi nasib. Air mata tidak akan membayar tagihan, kesedihan tidak akan mengisi perut anak-anakku. Jadi aku mulai bekerja lebih keras. Jika sebelumnya aku hanya mencuci pakaian untuk beberapa pelanggan tetap, sekarang aku memperluas usahaku. Aku berkeliling kampung, menawarkan jasa cucianku kepada lebih banyak orang. Aku bahkan menerima cucian dari kompleks perumahan yang lebih besar, meskipun harus berjalan jauh untuk menjemput dan mengantarkan pakaian mereka. Aku bekerja dari pagi hingga larut malam, tanganku seringkali lecet karena deterjen, punggungku sakit karena terus membungkuk di atas cucian. Tapi aku tidak peduli. Setiap lembar uang yang kudapatkan terasa seperti batu bata yang mulai membangun kembali kehidupanku. Aku menyisihkan sedikit demi sedikit, menabung meskipun jumlahnya kecil. Aku tahu, jika aku tetap bertahan, suatu hari aku bisa membangun sesuatu yang lebih besar. Salah satu pelanggan tetapku, Bu Rina, melihat bagaimana aku bekerja keras setiap hari. Suatu sore, ketika aku mengantarkan pakaian bersih ke rumahnya, ia menatapku dengan penuh simpati. "Dinda, kamu ini perempuan kuat, ya?" katanya sambil menyerahkan upahku. Aku tersenyum kecil. "Kalau nggak kuat, gimana, Bu? Anak-anak masih butuh makan." Bu Rina mengangguk, lalu duduk di teras rumahnya. "Aku dengar kamu sekarang tinggal sendiri, ya? Arya benar-benar sudah pergi?" Aku mengangguk pelan. Aku sudah mulai terbiasa dengan pertanyaan itu. "Iya, Bu. Sekarang aku sendiri yang mengurus anak-anak." Ia menghela napas. "Aku ini sudah lama punya tabungan kecil-kecilan, Din. Rencananya mau beli tanah untuk investasi. Tapi aku masih ragu. Kamu pernah kepikiran gak, kalau suatu hari kamu punya usaha yang lebih besar? Mungkin buka usaha sendiri?" Aku tertawa kecil, meskipun hatiku bergetar mendengar pertanyaannya. "Pernah sih, Bu. Tapi sekarang yang penting aku bisa bertahan dulu. Punya usaha sendiri kayaknya masih jauh." Bu Rina tersenyum tipis. "Kalau aku boleh kasih saran, mulai aja dulu. Sedikit-sedikit. Siapa tahu nanti bisa berkembang." Aku pulang hari itu dengan kata-kata Bu Rina terus terngiang di kepalaku. Memulai usaha sendiri? Aku bahkan belum pernah berpikir sejauh itu. Tapi semakin kupikirkan, semakin masuk akal. Aku tidak bisa terus bergantung pada upah dari mencuci pakaian orang lain. Aku harus menemukan cara untuk membangun sesuatu yang bisa menjadi sumber pendapatan yang lebih stabil. Beberapa bulan berlalu, dan tabunganku mulai bertambah. Aku tetap bekerja sebagai pencuci pakaian, tapi aku juga mulai mencari peluang lain.
Aku melihat ada sebuah tanah kecil yang dijual di pinggir kampung, dekat dengan jalan utama. Harganya memang tidak murah, tapi lokasinya cukup strategis. Aku berpikir keras, bertanya pada diri sendiri, apakah ini saat yang tepat untuk mengambil langkah besar? Aku berbicara dengan seorang kenalan yang bekerja sebagai agen properti. Ia mengatakan bahwa tanah itu cukup bagus untuk dijadikan investasi. Meskipun kecil, aku bisa membangun sesuatu di atasnya. Mungkin rumah kontrakan sederhana yang bisa kusewakan. Aku merasa ragu. Ini adalah keputusan besar. Sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Tapi jika aku tidak mencoba, aku akan selamanya terjebak dalam siklus kerja keras tanpa jaminan masa depan. Akhirnya, dengan semua tabungan yang kupunya, ditambah pinjaman kecil dari seorang teman, aku membeli tanah itu. Rasanya seperti mimpi. Aku, seorang perempuan biasa yang dulu hanya seorang ibu rumah tangga, kini memiliki aset pertama dalam hidupku. Aku berdiri di atas tanah itu suatu sore, memandangi lahan kosong yang kini menjadi milikku. Di dalam hatiku, aku berjanji pada diri sendiri, ini adalah awal. Aku tidak akan berhenti di sini. Aku akan membangun sesuatu yang bisa mengubah hidupku dan hidup anak-anakku. Mungkin aku telah kehilangan pernikahanku. Mungkin aku telah kehilangan seseorang yang dulu kucintai. Tapi aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kekuatanku sendiri. Dan dengan kekuatan itu, aku akan bangkit. Membeli tanah hanyalah langkah pertama. Aku tahu, untuk benar-benar membangun sesuatu di atasnya, aku harus bekerja lebih keras lagi. Aku tidak punya banyak uang untuk langsung membangun rumah kontrakan yang layak, tapi aku tidak mau menyerah. Jadi aku mulai merancang rencana. Setiap rupiah yang kudapat dari pekerjaan mencuci pakaian, aku sisihkan sedikit demi sedikit. Aku memangkas pengeluaran seminimal mungkin. Jika sebelumnya aku masih sesekali membeli jajanan untuk anak-anak, kini aku memilih untuk memasak semuanya sendiri di rumah. Aku berhenti membeli hal-hal yang tidak benar-benar diperlukan. Setiap koin terasa begitu berharga, seakan-akan aku sedang mengumpulkan kepingan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Namun, mengumpulkan uang dari hasil mencuci pakaian tidaklah mudah. Aku menyadari bahwa jika aku hanya mengandalkan pekerjaan ini, butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa membangun kontrakan impianku. Maka aku mulai mencari peluang lain. Aku mencoba berjualan makanan ringan, menerima pesanan kue kecil-kecilan dari tetangga yang mengenal masakanku. Setiap usaha kecil yang kulakukan, meskipun hanya menghasilkan keuntungan sedikit, tetap membuatku semakin dekat dengan mimpiku. Suatu hari, aku duduk di teras rumah kontrakan yang kusewa, menghitung tabunganku. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku harus menunggu sampai uangku cukup, atau aku bisa mulai membangun sesuatu meskipun kecil? Aku memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang tukang bangunan di kampungku, Pak Surya, yang sudah lama ku kenal. Pak, kalau saya mau bangun rumah kontrakan, tapi uang saya belum banyak, bisa nggak dimulai sedikit-sedikit? Tanyaku dengan penuh harap. Pak Surya tersenyum dan mengangguk. Bisa, Dinda. Banyak orang yang mulai dari satu kamar dulu. Nanti kalau ada uang, baru ditambah lagi. Yang penting kamu punya rencana jelas. Aku menarik napas lega. Ini berarti aku bisa segera memulai, meskipun dengan langkah kecil. Beberapa bulan kemudian, dengan uang yang sudah kukumpulkan, aku memulai pembangunan unit kontrakan pertamaku. Rasanya tidak nyata melihat batu bata pertama diletakkan di atas tanah milikku sendiri. Setiap hari, aku datang ke lokasi, memperhatikan para pekerja membangun perlahan-lahan. Aku tidak bisa membayar mereka sekaligus, jadi aku mencicil biaya pembangunan sesuai dengan kemampuan. Kadang, ketika uang hampir habis, aku terpaksa menghentikan proyek sementara sampai aku bisa mengumpulkan dana lagi. Ada saat-saat di mana aku merasa putus asa. Pernah suatu kali, aku hanya punya cukup uang untuk membeli semen dan beberapa bahan bangunan kecil. Aku duduk di pinggir tanah kosongku, menatap bangunan setengah jadi dengan perasaan campur aduk. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku telah membuat keputusan yang benar? Apakah aku mampu menyelesaikan ini? Tapi setiap kali aku merasa ragu, aku mengingat alasanku memulai ini semua. Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anakku. Aku ingin mereka memiliki masa depan yang lebih cerah, tanpa harus bergantung pada belas kasihan orang lain.
Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa bertahan, bahkan setelah kehilangan segalanya. Jadi aku terus berjuang. Aku mencari pekerjaan tambahan, menerima pesanan mencuci lebih banyak dari sebelumnya. Aku bahkan mencoba menjual makanan di pasar kecil di kampung, berjualan nasi uduk di pagi hari sebelum kembali mencuci pakaian pelanggan. Setiap tetes keringat yang keluar, setiap rasa lelah yang kurasakan, semuanya menjadi bagian dari perjalanan ini. Akhirnya, setelah hampir 2 tahun berjuang, rumah kontrakan pertamaku selesai. Itu bukan rumah yang besar, hanya sebuah bangunan sederhana dengan 1 kamar tidur, dapur kecil, dan kamar mandi. Tapi bagi orang-orang yang membutuhkan tempat tinggal murah, itu adalah tempat berlindung yang layak. Aku masih ingat hari pertama ketika aku mendapatkan penyewa pertamaku, seorang ibu muda yang baru saja menikah dengan suaminya. Mereka tampak begitu bersyukur bisa menemukan tempat tinggal yang terjangkau. Aku melihat diriku sendiri dalam mereka, seseorang yang hanya ingin memiliki kesempatan untuk memulai hidup baru. Melihat mereka menempati kontrakanku memberikan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Aku telah bekerja keras untuk membangun ini, dan kini, usahaku mulai membuahkan hasil. Setiap bulan, aku menerima uang sewa yang akhirnya menjadi sumber pendapatan pasif pertamaku. Aku tidak lagi hanya bergantung pada pekerjaan fisik yang melelahkan, tetapi mulai memiliki sesuatu yang bisa berkembang di masa depan. Tapi aku tidak ingin berhenti di sini. Jika aku bisa membangun 1 unit, maka aku bisa membangun lebih banyak. Jika aku bisa menyewakan 1 rumah, maka suatu hari aku bisa memiliki kompleks kontrakan kecil. Aku mulai merancang rencana jangka panjang. Aku kembali menabung, kembali mencari peluang lain. Aku ingin memastikan bahwa anak-anakku tidak hanya memiliki tempat tinggal, tetapi juga kehidupan yang lebih baik. Aku, Dinda, perempuan yang dulu hanya seorang istri yang ditinggalkan, kini berdiri di atas tanah milikku sendiri. Aku tidak lagi hanya bertahan hidup, aku mulai membangun masa depan. Dan ini baru permulaan. Hari itu terasa seperti hari biasa. Aku duduk di teras rumahku, mencatat pembayaran sewa dari para penyewa kontrakanku. Bisnisku sudah mulai berkembang. Kini aku memiliki beberapa unit kontrakan yang tersebar di beberapa lokasi di kampung. Setiap hari aku berusaha mengelola semuanya dengan baik, memastikan bahwa para penyewa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Aku tidak ingin mereka merasa kesulitan, karena aku tahu persis bagaimana rasanya hidup dengan penuh keterbatasan. Namun, siapa sangka bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari paling mengejutkan dalam hidupku? Seorang pria parubaya, Pak Joko, yang sering membantu mengurus administrasi kontrakan, datang tergesa-gesa. Wajahnya terlihat bingung, seakan ada sesuatu yang sulit untuk diungkapkan. "Bu Dinda, ada penyewa baru di unit nomor 3. Suami istri," katanya dengan nada ragu. Aku mengangguk, tidak berpikir banyak. "Bagus, jadi sekarang semua unit terisi ya, Pak?" Pak Joko menggaruk kepalanya. "Iya, Bu. Tapi, yang menyewa ini, suaminya itu, kayaknya mantan suami Ibu." Jantungku serasa berhenti berdetak. "Mas Arya?" tanyaku, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Pak Joko mengangguk. "Iya, Bu. Sama istrinya, si Sinta. Saya juga kaget waktu lihat mereka tadi." Aku terdiam. Rasanya seperti ditampar oleh kenyataan yang tak terduga. Setelah bertahun-tahun berusaha bangkit, setelah membangun hidup baru dengan penuh kerja keras, tiba-tiba takdir mempertemukan aku lagi dengan lelaki yang dulu menghancurkan hatiku. Dan ironisnya, kali ini mereka tinggal di salah satu rumah kontrakan milikku. Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan diriku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan emosi menguasai pikiranku. Lagi pula, mereka tidak tahu bahwa akulah pemilik kontrakan ini. Dalam dokumen administrasi, aku memang tidak selalu mencantumkan namaku sebagai pemilik langsung, karena semua urusan penyewaan biasanya ditangani oleh Pak Joko. "Mereka tahu ini rumah siapa?" tanyaku pelan. Pak Joko menggeleng. "Kayaknya enggak, Bu. Mereka cuma tanya soal harga dan fasilitas, terus langsung bayar uang muka. Saya juga enggak sempat kasih tahu." Aku menatap ke kejauhan, mencoba mencerna situasi ini. Mas Arya, lelaki yang dulu meninggalkanku demi wanita lain, kini justru harus tinggal di properti yang kubangun dengan jerih payahku sendiri.
Ada sesuatu yang begitu ironis dalam kejadian ini, seolah semesta sedang menunjukkan kepadaku bagaimana keadaan telah berbalik. Beberapa hari berlalu, dan aku sengaja tidak muncul langsung ke kontrakan. Aku masih butuh waktu untuk menyusun pikiranku, untuk memutuskan bagaimana harus bersikap. Aku tidak ingin emosi menguasai diriku. Aku ingin melihat situasi ini dengan kepala dingin. Namun, aku tetap mendengar cerita tentang mereka dari Pak Joko dan beberapa tetangga. Rupanya, kehidupan mereka tidak seindah yang dulu mereka bayangkan. Setelah Mas Arya kehilangan pekerjaannya karena kasus yang melibatkannya dalam praktik tidak etis di proyeknya, mereka mengalami kesulitan keuangan. Dulu, Mas Arya mungkin merasa meninggalkanku adalah keputusan terbaik. Dia mungkin berpikir bahwa hidupnya akan lebih bahagia bersama Sinta, bahwa mereka akan membangun kehidupan yang lebih baik tanpa diriku. Tapi sekarang, mereka justru harus berjuang mencari tempat tinggal yang murah, bahkan sampai harus menyewa di tempat yang, tanpa mereka sadari, adalah milikku. Aku ingin merasa puas melihat kejatuhan mereka. Aku ingin merasakan sedikit kemenangan karena tahu bahwa aku telah berhasil bangkit, sementara mereka justru jatuh ke dalam kesulitan. Tapi anehnya, aku tidak merasakan kebahagiaan seperti yang kubayangkan. Yang ada hanya perasaan kosong. Mungkin karena aku sudah terlalu lelah membenci. Suatu sore, aku akhirnya memutuskan untuk pergi ke kontrakan, seperti biasa, untuk melakukan pengecekan rutin. Aku mengenakan pakaian sederhana, tidak ingin menarik perhatian siapapun. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka, bagaimana reaksi mereka jika suatu hari nanti mereka mengetahui kebenaran. Aku berdiri di depan unit nomor 3, mendengar suara samar-samar dari dalam rumah. Suara Mas Arya terdengar pelan, sementara Sinta terdengar sedikit lebih tegang. Aku tidak bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan, tapi aku bisa merasakan ada ketegangan di antara mereka. Aku mengetuk pintu, pura-pura menjadi petugas biasa yang memeriksa kondisi rumah. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan di sanalah dia. Mas Arya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku berhadapan langsung dengannya. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Ada kerutan di dahinya, matanya tidak lagi setajam dulu. Jika dulu ia selalu tampak percaya diri dan penuh kebanggaan, kini ia tampak lelah dan terbebani. Dia menatapku sebentar, lalu mengerutkan keningnya. Aku bisa melihat kebingungan di wajahnya. Dia mengenaliku, tapi mungkin dia tidak percaya bahwa aku benar-benar berdiri di depannya saat ini. Dinda? Suaranya terdengar serak, seakan-akan ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aku tersenyum tipis, lalu mengangguk. Iya, Mas. Lama nggak ketemu. Dari dalam rumah, Sinta muncul. Wajahnya masih secantik yang kuingat, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda. Dulu, dia mungkin merasa di atas angin, merasa bahwa dia telah menang karena berhasil merebut Mas Arya dariku. Tapi sekarang, dia tidak lagi terlihat seperti pemenang. Dia menatapku dengan ekspresi kaget yang sulit diartikan. Oh, kamu sekarang tinggal di sini juga? Kamu nggak bisa jauh ya dari Mas Arya? Aku lebih dulu tinggal di daerah sini tanpa berniat mengikuti urusan kalian. Permisi. Aku pergi begitu saja meninggalkan mereka dengan Mas Arya yang masih terkejut melihatku berada di lingkungan kontrakannya tanpa aku memberitahu bahwa akulah pemilik kontrakan tersebut. Beberapa hari berlalu, dan aku mulai mendengar kabar dari tetangga tentang bagaimana Mas Arya dan Sinta berbicara tentang aku di belakang. Mereka mengira aku masih bekerja sebagai tukang cuci, seperti dulu, dan mereka bahkan tampak meremehkan keberadaanku. Aku tertawa kecil saat mendengar itu. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang telah kulalui untuk mencapai titik ini. Mereka tidak tahu bagaimana aku bekerja siang dan malam, bagaimana aku mengumpulkan uang receh demi receh, bagaimana aku menahan air mata setiap kali aku merasa putus asa. Namun, yang lebih membuatku kesal adalah ketika suatu hari aku lewat di depan kontrakan untuk memeriksa kondisi beberapa unit, dan tanpa sadar, aku melihat Sinta berdiri di depan pintu kontrakan, mengamati sekeliling dengan tatapan puas. Dinda. Kebetulan banget, katanya dengan senyum sinis ketika melihatku. Aku mengangkat alis. Ada apa, Sinta? Dia menyilangkan tangan di dada. Aku dengar dari tetangga kalau kamu masih suka ambil kerjaan mencuci pakaian. Ya? Bagus deh.
sekalian aja cuci baju di rumah ini. Aku dan Mas Arya sibuk, jadi kami butuh bantuan. Aku menatapnya, berusaha memahami apakah dia benar-benar berkata seperti itu dengan serius. Maksudmu? Tanyaku pelan, mencoba memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Iya, kamu kan tukang cuci. Nggak ada salahnya kan kalau aku menyuruhmu untuk mencuci di rumahku? Aku juga bakal bayar kok, jangan khawatir. Katanya, lalu tertawa kecil, seolah-olah itu adalah hal yang sangat wajar. Darahku mendidih. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Aku menatapnya tajam, lalu menarik napas panjang untuk menenangkan diriku. Aku bisa saja langsung meledak marah, tapi aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Sinta, kataku dengan suara yang tetap tenang. Aku rasa kamu salah paham. Aku bukan tukang cuci lagi. Dan aku juga bukan pelayan yang bisa kamu panggil sesuka hati. Dia tertawa sinis. Oh ya? Jadi sekarang kamu sudah merasa lebih tinggi dari kami karena bukan tukang cuci lagi. Aku tersenyum tipis. Bukan soal lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau kamu berpikir aku masih menjadi tukang cuci, itu urusanmu. Tapi aku tidak akan pernah bekerja untukmu. Wajahnya berubah merah. Di saat yang bersamaan, Mas Arya keluar dari dalam rumah. Wajahnya tampak bingung melihat ketegangan di antara kami. Ada apa ini? Tanyanya. Sinta menoleh ke arah suaminya dan berkata dengan nada kesal. Dinda ini sok banget. Dia nggak mau mencuci di rumah kita padahal kata tetangga dia tukang cuci. Aku juga pasti akan membayar kok mas. Mas Arya menatapku lama, lalu akhirnya menghela napas. Dinda, sudah. Jangan cari masalah. Aku menatap mantan suamiku itu, lalu berkata dengan suara datar. Aku tidak mencari masalah. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku tidak akan pernah mau bekerja untuk kalian. Aku berbalik pergi, meninggalkan mereka dalam diam. Aku tidak perlu membuktikan apapun lagi. Sinta bisa terus meremehkanku jika dia mau, tapi kenyataannya sudah jelas. Aku bukan lagi wanita yang dulu mereka tinggalkan. Aku adalah seseorang yang telah bangkit. Seseorang yang telah membangun hidupnya sendiri dari nol. Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk mereka, merendahkanku lagi. Waktu terus berjalan, dan perlahan-lahan kabar tentang kehidupan Mas Arya dan Sinta mulai terdengar di telingaku. Awalnya, aku tidak terlalu peduli dengan urusan mereka. Bagiku, mereka hanyalah bagian dari masa lalu yang tidak lagi ada hubungannya denganku. Namun, aku tidak bisa memungkiri bahwa setiap kali mendengar nama mereka disebut oleh para tetangga, ada rasa penasaran yang muncul. Beberapa bulan setelah mereka mulai menyewa kontrakanku, terdengar desas-desus bahwa Mas Arya kehilangan pekerjaannya. Aku mendengar kabar ini pertama kali dari Pak Joko, yang selalu mengetahui segala sesuatu yang terjadi di lingkungan ini. Bu Dinda, saya dengar Mas Arya dipecat dari pekerjaannya. Katanya ada masalah dengan laporan keuangan proyeknya. Kata Pak Joko suatu pagi saat kami sedang berbincang di teras rumahku. Aku mengangkat alis. Serius? Pak Joko mengangguk. Iya, Bu. Saya juga kaget. Katanya sih, ada indikasi dia terlibat dalam penggelapan dana proyek. Atasan langsungnya nggak mau ambil risiko, jadi dia langsung dikeluarkan tanpa pesangon. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna informasi itu. Mas Arya selalu dikenal sebagai pria yang ambisius. Dulu, ketika dia pertama kali dipromosikan menjadi mandor proyek, dia sangat bangga dengan pencapaiannya. Dia bahkan sempat berkata kepadaku bahwa itu adalah awal dari kehidupan yang lebih baik bagi keluarga kami. Namun, sekarang aku sadar bahwa mungkin itu hanya ilusi belaka. Setelah dia meninggalkanku dan memilih Sinta, aku yakin dia membayangkan hidupnya akan jauh lebih bahagia dan lebih sukses. Tapi kenyataannya, semua yang dia impikan kini hancur di depan matanya. Hari-hari berlalu, dan aku mulai memperhatikan perubahan dalam sikap mereka. Mas Arya yang dulunya selalu tampak percaya diri, kini sering terlihat murung. Setiap kali aku melewati rumah kontrakan mereka, aku bisa melihatnya duduk di teras dengan tatapan kosong, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Sinta juga mulai berubah. Jika dulu dia selalu tampak angkuh dan bangga, kini dia sering terlihat kesal dan mudah marah. Aku beberapa kali mendengar pertengkaran mereka dari dalam rumah. Suatu sore,
Saat aku sedang berbincang dengan beberapa tetangga, aku mendengar suara ribut dari dalam kontrakan mereka. Aku nggak bisa hidup begini terus, Arya. Suara Sinta terdengar tajam dan penuh amarah. Kamu pikir aku nggak berusaha? Aku sudah mencoba cari kerja, tapi nggak ada yang mau menerima orang yang sudah punya reputasi buruk. Balas Mas Arya dengan suara frustasi. Aku menghela napas. Pertengkaran seperti ini semakin sering terjadi. Para tetangga pun mulai berbisik-bisik tentang bagaimana keadaan rumah tangga mereka yang semakin memburuk. Beberapa minggu kemudian, aku mendapatkan kabar bahwa Sinta mulai sering pergi keluar rumah. Beberapa orang mengatakan bahwa dia sedang mencari pekerjaan, sementara yang lain berspekulasi bahwa dia mungkin mencari jalan lain untuk memperbaiki kondisi finansial mereka. Aku tidak ingin terlibat dalam urusan mereka, tapi aku tahu bahwa hubungan mereka berada di ambang kehancuran. Suatu hari, saat aku sedang memeriksa kondisi beberapa unit kontrakan, aku melihat Mas Arya berdiri sendirian di depan rumahnya. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya, dan ada kantung hitam di bawah matanya. Tanpa sadar, aku berhenti beberapa langkah darinya. Untuk sesaat, kami hanya saling menatap, tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, dia yang berbicara lebih dulu. Dinda. Aku tetap diam, menunggu apa yang ingin dia katakan. Dia menarik napas panjang, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Hidupku berantakan, katanya pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan harga diri, dan sekarang, aku merasa seperti aku juga akan kehilangan Sinta. Aku tidak tahu harus merasa kasihan atau tidak. Aku hanya berdiri di sana, mendengarkan. Aku dulu berpikir meninggalkanmu adalah keputusan yang tepat, lanjutnya. Aku pikir hidupku akan lebih baik. Aku pikir aku akan lebih bahagia. Tapi sekarang, aku sadar bahwa aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku menatapnya dalam-dalam, mencari ketulusan dalam ucapannya. Aku tidak pernah mengharapkan permintaan maaf darinya, karena aku sudah lama berhenti mengharapkan apapun darinya. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Mas, kataku akhirnya. Aku sudah melanjutkan hidupku, dan aku rasa kamu juga harus belajar menerima kenyataan. Dia mengangguk pelan, seolah-olah menerima kebenaran yang pahit. Aku meninggalkannya di sana, berdiri sendirian di depan rumah yang kini terasa lebih seperti penjara baginya. Aku tahu, dia akhirnya merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa marah atau dendam. Aku hanya merasa lega. Lega karena aku sudah melangkah jauh dari masa lalu yang menyakitkan itu. Hari itu langit tampak mendung, seolah-olah alam ikut menyimpan rahasia yang sebentar lagi akan terbongkar. Aku menjalani hariku seperti biasa, mengurus beberapa kontrakan dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Sejak aku mendengar kabar bahwa Mas Arya kehilangan pekerjaannya, aku tahu bahwa mereka sedang mengalami kesulitan, tetapi aku tidak mau ikut campur. Namun, takdir sepertinya memiliki rencana lain. Sore itu, saat aku sedang berbicara dengan seorang tukang bangunan yang sedang merenovasi salah satu unit kontrakan, aku melihat dari sudut mataku bahwa Sinta sedang berbincang dengan salah satu tetangga, Bu Mira. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan, tetapi kemudian aku mendengar nada suaranya yang berubah tajam. Apa? Maksudmu, kontrakan ini punya Dinda? Yang benar saja. Suara Sinta terdengar kaget, hampir tidak percaya. Aku melihat bagaimana ekspresi wajahnya berubah. Wajah yang awalnya penuh percaya diri dan angkuh kini berubah menjadi syok dan kemarahan. Bu Mira mengangguk dengan santai, tidak menyadari betapa besar dampak ucapannya. Iya, Bu Sinta. Semua kontrakan di sini itu milik Bu Dinda. Dia yang mengelola semuanya. Makanya saya heran, kok kamu nggak tahu? Saya pikir kalian sudah menyadarinya sejak lama. Aku bisa melihat bagaimana tangan Sinta mengepal. Wajahnya merah padam, matanya melotot ke arah Bu Mira sebelum akhirnya beralih padaku. Jadi, selama ini kamu yang punya rumah ini? Tanyanya dengan suara bergetar, penuh dengan emosi yang campur aduk. Aku menoleh perlahan dan menatapnya tanpa ekspresi. Aku bisa melihat bagaimana kebingungan, kemarahan, dan rasa malu berputar di dalam pikirannya. Iya, jawabku singkat. Aku tidak merasa perlu menjelaskan apapun lebih lanjut.
Sinta mendekat, langkahnya cepat dan penuh kemarahan. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Apa kamu sengaja mempermainkan kami? Suaranya meninggi, menarik perhatian beberapa orang yang berada di sekitar kami. Aku menarik napas dalam, berusaha tetap tenang. Aku tidak pernah menyembunyikan apapun. Aku hanya tidak merasa perlu untuk memberitahu kalian, karena itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Matanya berkobar penuh amarah. Tidak ada hubungannya. Kami tinggal di rumah yang kamu sewakan, Dinda. Aku bahkan sempat menyuruhmu mencuci pakaian. Apakah kamu diam saja karena ingin melihat kami dipermalukan? Aku mengangkat alis. Tidak ada yang mempermalukan kalian, Sinta. Kalau ada yang merasa malu, itu mungkin karena kesombongan kalian sendiri. Sinta membuka mulutnya, hendak membalas, tetapi suaranya tercekat. Aku bisa melihat bagaimana dia bergulat dengan perasaan malu dan harga dirinya yang terluka. Saat itu juga, Mas Arya keluar dari dalam rumah. Dia tampak lelah dan lusuh, mungkin karena beban hidup yang kini ditanggungnya semakin berat. Saat dia melihat ekspresi Sinta yang penuh kemarahan dan aku yang berdiri dengan tenang, dia langsung menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Apa yang terjadi? Tanyanya, suaranya berat dan datar. Sinta menoleh padanya dengan tatapan marah. Kamu tahu siapa pemilik rumah ini, Arya? Ini rumah Dinda. Semua kontrakan ini miliknya. Selama ini kita hidup di bawah atapnya tanpa tahu siapa sebenarnya dia. Mas Arya tampak terkejut, tetapi reaksinya jauh berbeda dari Sinta. Dia tidak marah, tidak juga merasa tersinggung. Sebaliknya, aku melihat kesedihan dalam matanya, kesadaran bahwa dia telah meninggalkan seseorang yang jauh lebih kuat dari yang pernah dia bayangkan. Dia menghela napas panjang, lalu menatapku. Jadi, selama ini, kamu sudah sejauh ini melangkah, ya, Dinda? Suaranya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku menatapnya dengan dingin. Ya, Mas. Aku sudah membangun hidupku sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Sinta masih terlihat tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia melipat tangannya di dada dan mendengus. Ini pasti hanya keberuntungan. Tidak mungkin seorang perempuan seperti kamu bisa mendapatkan semua ini sendirian. Aku tertawa kecil. Keberuntungan? Kalau kamu mau tahu, aku bekerja siang dan malam untuk bisa sampai di titik ini. Aku pernah berada di posisi kalian, terpuruk dan tidak punya apa-apa. Tapi aku tidak menyalahkan orang lain atas keadaanku. Aku bangkit dan berjuang. Beda dengan kalian, yang malah sibuk mencari alasan dan menyalahkan orang lain. Sinta terlihat semakin kesal, tetapi Mas Arya justru menunduk, seolah-olah menerima semua kebenaran yang baru saja kuungkapkan. Ada keheningan panjang di antara kami. Aku bisa merasakan beban emosional yang menggantung di udara. Akhirnya, Mas Arya mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara pelan, "Aku menyesal, Dinda." Aku menatapnya dalam-dalam. Aku bisa melihat bahwa kali ini, kata-katanya bukan sekadar ucapan kosong. Ada ketulusan di sana, tetapi juga kesadaran bahwa penyesalannya tidak akan mengubah apapun. Aku menghela napas dan tersenyum kecil. Penyesalan selalu datang terlambat, Mas. Tapi itu bukan urusanku lagi. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan pergi. Aku tidak perlu mendengar lebih banyak. Kebenaran telah terungkap, dan mereka kini harus menghadapi kenyataan pahit yang telah mereka ciptakan sendiri. Aku berjalan dengan kepala tegak, meninggalkan mereka di belakang, bersama beban kesalahan dan penyesalan mereka sendiri. Setelah hari itu, suasana di lingkungan kontrakanku terasa berbeda. Orang-orang mulai berbisik-bisik tentang bagaimana Sinta dan Mas Arya akhirnya mengetahui siapa aku sebenarnya. Beberapa tetangga yang dulu kasihan pada mereka kini melihat mereka dengan pandangan berbeda. Sementara itu, aku tetap menjalani hariku seperti biasa. Aku tidak ingin terlalu memikirkan mereka. Bagiku, kejadian kemarin hanyalah bab kecil dalam perjalanan panjang hidupku. Namun, aku lupa satu hal. Sinta bukan tipe orang yang bisa menerima kenyataan begitu saja. Beberapa hari setelah kebenaran terungkap, aku sedang memeriksa beberapa unit kontrakan ketika suara langkah cepat mendekatiku dari belakang. Aku menoleh dan menemukan Sinta berdiri di sana dengan wajah merah padam, matanya menyalang penuh kemarahan.
Kita belum selesai, Dinda, katanya tajam. Aku menghela napas dalam, berusaha tetap tenang. Apa lagi yang kamu inginkan, Sinta? Dia melipat tangannya di dada. Aku ingin tahu apa sebenarnya niatmu. Kamu sengaja membiarkan kami tinggal di kontrakan ini tanpa memberitahu bahwa kamu pemiliknya. Kamu pasti ingin mempermalukan kami, kan? Aku menatapnya dengan datar. Sinta, kalau aku ingin mempermalukan kalian, aku bisa saja mengusir kalian dari awal. Tapi aku tidak melakukannya, kan? Aku tidak pernah berniat mempermainkan siapapun. Aku hanya menjalankan bisnisku. Dia mendengus. Bisnis? Kamu pikir aku percaya? Kamu pasti menikmatinya, melihat kami hidup dalam kesulitan sementara kamu duduk nyaman sebagai pemilik semua kontrakan-kontrakan ini. Aku tersenyum tipis. Aku tidak menikmati penderitaan siapapun, Sinta. Justru aku bersyukur karena ini membuktikan satu hal, bahwa aku tidak butuh balas dendam. Hidup kalian sendiri sudah cukup menjadi hukuman bagi kesalahan kalian. Matanya membelalak, dan aku bisa melihat bagaimana kata-kataku menusuknya dalam-dalam. Dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lebih rendah namun penuh racun. Jangan berpikir kamu lebih baik dari kami, Dinda. Kamu hanya beruntung. Aku tertawa pelan. Beruntung? Kamu masih percaya itu? Aku bekerja siang dan malam, Sinta. Aku bangkit dari keterpurukan setelah dihianati. Aku tidak menyalahkan siapapun atas hidupku. Aku berjuang sendiri. Kalau kamu mau menyebut itu keberuntungan, silakan. Tapi aku menyebutnya kerja keras dan ketahanan. Aku bisa melihat bagaimana ekspresi wajahnya berubah. Dari marah, menjadi ragu, lalu berubah menjadi sesuatu yang lebih menyerupai ketakutan. Saat itulah Mas Arya muncul dari balik pintu kontrakannya. Dia terlihat jauh lebih kurus dibanding terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya penuh kelelahan, seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam tekanan. Dia berjalan mendekati kami, lalu menatap Sinta dengan ekspresi yang sulit diartikan. Sudahlah, Sinta, katanya pelan. Kita tidak bisa terus menyalahkan orang lain atas hidup kita. Sinta menoleh tajam. Jadi kamu sekarang membela dia? Setelah semua ini? Mas Arya menggeleng. Bukan begitu. Aku hanya sadar bahwa kita tidak punya hak untuk marah. Semua yang terjadi pada kita adalah akibat dari pilihan kita sendiri. Aku meninggalkan Dinda karena aku berpikir hidupku akan lebih baik denganmu. Tapi kenyataannya, aku kehilangan semuanya. Pekerjaan, harga diri, dan sekarang aku bahkan tidak yakin apakah aku masih punya masa depan. Aku melihat air mata menggenang di matanya, tetapi dia menahannya. Sinta menatapnya dengan ekspresi terluka, lalu menoleh padaku. Kamu pasti senang sekarang, kan? Tanyanya sinis. Aku menggeleng pelan. Tidak, Sinta. Aku tidak merasa senang atau puas. Aku hanya merasa lega. Aku sudah melangkah maju. Kalian juga seharusnya begitu. Sinta mendengus, lalu melangkah pergi dengan kasar, meninggalkan kami berdua berdiri di sana. Aku menoleh pada Mas Arya yang masih berdiri di tempatnya, menunduk. Setelah beberapa saat, dia mendongak dan menatapku. Aku benar-benar minta maaf, Dinda. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, Mas. Tapi maaf saja tidak cukup untuk mengubah apa yang sudah terjadi. Aku sudah melanjutkan hidupku, dan aku harap kamu juga bisa. Dia menghela napas panjang. Aku harap begitu. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya tersenyum tipis, lalu berbalik dan pergi. Aku tahu, ini adalah terakhir kalinya aku harus menghadapi mereka seperti ini. Hidup selalu membawa kejutan. Ada yang datang seperti berkah, ada pula yang hadir dalam bentuk luka. Tapi satu hal yang aku pelajari dari semua ini adalah bahwa tidak ada yang benar-benar bisa menghancurkanku selain diriku sendiri. Jika aku memilih untuk menyerah, maka segalanya akan berakhir begitu saja. Namun, jika aku memilih untuk bangkit, tidak ada batasan sejauh mana aku bisa melangkah. Setelah pertemuan terakhir dengan Mas Arya dan Sinta, aku merasakan sesuatu yang berbeda dalam diriku. Bukan kepuasan karena mereka jatuh, bukan pula kebencian yang masih tersisa. Aku merasa bebas.
Bebas dari beban masa lalu yang selama ini masih menghantui hatiku, meskipun aku selalu berusaha menyangkalnya. Aku menyadari bahwa aku tidak butuh validasi dari siapapun untuk membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa mereka. Aku tidak butuh balas dendam atau melihat mereka menderita untuk merasa lebih baik. Aku hanya butuh satu hal, ketenangan. Dan kini, aku telah menemukannya. Setiap pagi, aku bangun dengan hati yang ringan. Aku menjalani hariku dengan penuh semangat, mengurus bisnis kontrakan yang semakin berkembang. Aku mulai memperluas jaringan, membeli beberapa properti lagi dengan tabungan yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun. Aku bukan lagi hanya seorang wanita yang pernah ditinggalkan suaminya. Aku adalah seorang ibu, seorang pengusaha, dan seorang perempuan yang kuat. Orang-orang di sekitarku mulai melihatku dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi memandangku sebagai Dinda yang dulu bekerja sebagai pencuci pakaian, tetapi sebagai seorang wanita mandiri yang telah membuktikan bahwa hidup bisa diubah dengan kerja keras. Aku mendapatkan lebih banyak penghormatan, lebih banyak kepercayaan, dan yang paling penting, lebih banyak kedamaian dalam hatiku. Namun, bukan berarti semua berjalan mulus. Tantangan selalu ada. Beberapa orang iri dengan kesuksesanku dan berusaha menjatuhkanku dengan gosip dan fitnah. Ada pula penyewa yang sulit diatur, yang sengaja menunggak pembayaran atau merusak properti yang kusewakan. Tapi aku tidak lagi mudah terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Aku telah belajar bagaimana menghadapi masalah dengan kepala dingin dan mencari solusi terbaik tanpa terbawa emosi. Aku juga mulai membuka diri pada dunia luar. Jika dulu aku selalu sibuk bekerja tanpa sempat memikirkan kebahagiaan pribadi, kini aku belajar untuk menikmati hidup. Aku mulai bersosialisasi lagi, bertemu dengan orang-orang baru, dan bahkan mempertimbangkan untuk memberi kesempatan bagi cinta yang baru jika memang takdir menghendakinya. Namun, bagiku, prioritas utama tetap anak-anakku. Mereka adalah alasan utama mengapa aku terus berjuang. Melihat mereka tumbuh dengan bahagia dan tanpa kekurangan adalah pencapaian terbesar dalam hidupku. Aku ingin mereka belajar bahwa seorang ibu bisa menjadi sosok yang kuat dan mandiri, bahwa mereka tidak perlu takut menghadapi kehidupan karena mereka memiliki contoh nyata di depan mata mereka. Suatu sore, saat aku duduk di beranda rumah, menikmati angin sepau-sepau sambil memandangi anak-anakku yang bermain di halaman, aku tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar puas dengan hidupku. Aku tidak lagi menoleh ke belakang dengan kesedihan atau penyesalan. Aku tidak lagi memikirkan apa yang telah hilang, tetapi lebih fokus pada apa yang telah kudapatkan. Aku telah melalui banyak hal, tetapi aku tetap berdiri tegak. Dan aku tahu, apapun yang akan datang di masa depan, aku akan siap menghadapinya. Karena aku adalah Dinda, seorang wanita yang telah membuktikan bahwa tidak ada luka yang bisa menghancurkannya, dan tidak ada masa lalu yang bisa menghentikannya untuk melangkah maju. Aku pernah berpikir bahwa kebangkitan itu adalah tentang membalas dendam, tentang membuktikan pada mereka yang pernah meremehkanku bahwa aku bisa lebih baik. Tapi seiring berjalannya waktu, aku sadar bahwa kebangkitan sejati bukanlah tentang orang lain. Ini tentang diriku sendiri. Tentang bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia tanpa perlu validasi siapapun. Bisnis kontrakanku berkembang lebih pesat dari yang pernah kubayangkan. Awalnya, aku hanya membeli beberapa rumah kecil untuk disewakan, tetapi kini aku sudah memiliki beberapa petak tanah yang siap dibangun menjadi kompleks kontrakan. Aku mulai berinvestasi lebih cerdas, mempelajari pasar properti dengan lebih mendalam, dan bahkan membangun hubungan dengan para pengusaha properti lainnya. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa seorang wanita yang dulu hanya bekerja sebagai pencuci pakaian bisa mencapai titik ini. Tapi aku melakukannya. Dengan tanganku sendiri, dengan kerja keras dan tekad yang tidak pernah goyah. Orang-orang yang dulu mengenalku sebagai Dinda yang sederhana kini melihatku dengan cara yang berbeda. Beberapa masih tidak percaya bahwa aku bisa sejauh ini, sementara yang lain merasa kagum dengan ketekunan yang kumiliki. Aku mulai dikenal di lingkungan sebagai seorang wanita mandiri yang sukses, seseorang yang bangkit dari keterpurukan dan membangun hidupnya sendiri tanpa bantuan siapapun. Namun, bukan berarti semuanya berjalan tanpa hambatan. Dalam dunia bisnis, selalu ada tantangan. Ada penyewa yang menunggak pembayaran,
Ada pihak yang mencoba menipuku dalam transaksi, dan ada pula orang-orang yang iri dengan kesuksesanku dan berusaha menjatuhkanku dengan berbagai cara. Tapi aku tidak lagi perempuan yang mudah goyah. Aku menghadapi semuanya dengan kepala dingin, mencari solusi, dan tidak membiarkan emosiku menguasai keputusanku. Di antara semua pencapaian ini, yang paling membuatku bahagia adalah anak-anakku. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang baik, ceria, dan penuh kasih sayang. Aku tahu mereka melihat perjuanganku, dan aku berharap mereka belajar sesuatu dari perjalanan hidupku. Aku ingin mereka tahu bahwa seorang ibu bisa menjadi kuat, bahwa seorang wanita bisa mandiri tanpa harus bergantung pada siapapun. Suatu hari, aku duduk di kantorku yang sederhana, menatap laporan keuangan dari bisnis kontrakanku. Aku tersenyum kecil, mengingat bagaimana aku dulu menghitung uang receh untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Kini, aku bisa merencanakan investasi dalam jumlah yang lebih besar. Ini bukan sekadar soal uang, ini tentang perjalanan panjang yang telah kutempuh. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah lama tidak menghubungiku. Mas Arya. Dinda, aku tahu aku tidak pantas menghubungimu. Tapi aku ingin bertemu. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Aku menatap pesan itu cukup lama sebelum akhirnya menghela napas. Dulu, mungkin aku akan merasa marah, sakit hati, atau bahkan ingin tahu apa yang ingin dia katakan. Tapi sekarang, aku hanya merasa tidak tertarik. Aku membalas pesan itu dengan singkat. Maaf, aku sibuk. Semoga kamu baik-baik saja. Aku tidak butuh pertemuan itu. Aku tidak butuh kata maaf atau penyesalan dari siapapun. Hidupku sudah jauh lebih baik tanpa masa lalu yang terus menghantuiku. Aku meletakkan ponselku di meja dan kembali fokus pada pekerjaanku. Aku masih memiliki banyak rencana. Masih ada banyak mimpi yang ingin kuwujudkan. Perjalananku belum selesai, dan aku siap menghadapi apapun yang datang di masa depan. Karena aku adalah Dinda, seorang wanita yang telah bangkit dari keterpurukan, yang telah menemukan kekuatannya sendiri, dan yang kini melangkah maju tanpa menoleh ke belakang lagi. Dulu, aku pikir hidupku akan berakhir saat Mas Arya meninggalkanku. Aku merasa sendirian, terombang-ambing tanpa arah. Tapi ternyata, kepergiannya bukanlah akhir. Justru, itu adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Babak di mana aku menemukan kekuatanku sendiri, membangun hidupku dari nol, dan membuktikan bahwa aku bisa berdiri tegak tanpa bergantung pada siapapun. Aku memandangi rumah-rumah kontrakan yang kini menjadi sumber penghasilanku. Setiap bangunan itu adalah saksi bisu dari perjuanganku. Bagaimana aku bekerja siang dan malam, bagaimana aku menabung setiap rupiah, bagaimana aku belajar hal-hal yang dulu terasa asing bagiku. Aku tidak pernah menyangka akan menjadi seorang pengusaha properti, tetapi disinilah aku sekarang. Bukan hanya bertahan hidup, tapi juga berkembang. Tentu saja, perjalananku tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan yang harus kuhadapi. Ada saat-saat di mana aku merasa lelah dan hampir menyerah. Tapi setiap kali aku melihat wajah anak-anakku, aku tahu bahwa aku tidak boleh berhenti. Mereka adalah alasan terbesarku untuk terus maju, untuk memastikan bahwa mereka tidak perlu merasakan kesulitan yang dulu pernah kualami. Dulu, aku takut pada masa depan. Aku takut tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anakku. Takut bahwa aku akan selamanya terjebak dalam kesedihan dan keterpurukan. Tapi sekarang, aku tidak lagi takut. Aku justru menantikan masa depan dengan penuh harapan. Aku tahu, masih banyak impian yang ingin kuwujudkan, masih banyak hal yang bisa kulakukan. Aku juga menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki lebih banyak harta atau mencapai kesuksesan yang lebih besar. Kebahagiaan sejati adalah saat aku bisa merasa damai dengan diriku sendiri, saat aku bisa tersenyum tanpa kepura-puraan, saat aku bisa tidur dengan tenang tanpa dihantui oleh kenangan pahit. Di sudut hati, aku tahu bahwa Mas Arya mungkin menyesali keputusannya meninggalkanku. Aku tahu bahwa kehidupannya sekarang tidak seindah yang dulu ia bayangkan. Tapi aku tidak lagi peduli. Aku tidak lagi mencari pengakuan atau pembenaran dari masa lalu. Aku telah memaafkannya, bukan untuknya, tetapi untuk diriku sendiri. Karena aku tahu, selama aku masih menyimpan kebencian, aku tidak akan pernah benar-benar bebas. Aku menghirup napas dalam-dalam,
menikmati setiap detik dari momen ini. Aku melihat ke langit yang perlahan berubah warna menjadi keemasan, menyadari betapa indahnya dunia ini jika kita melihatnya dengan hati yang lapang. Aku tersenyum, merasa ringan, merasa bahagia dengan cara yang sederhana namun begitu tulus. Perjalanan hidupku masih panjang, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal yang aku tahu dengan pasti, aku siap. Aku siap menghadapi apapun yang datang, karena aku telah belajar bahwa tidak ada badai yang terlalu besar untuk dihadapi, tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Aku adalah Dinda, wanita yang pernah terjatuh, tetapi memilih untuk bangkit lebih kuat. Wanita yang pernah merasa hancur, tetapi akhirnya menemukan kembali dirinya sendiri. Wanita yang kini melangkah ke masa depan dengan kepala tegak, penuh percaya diri, dan tanpa sedikit pun keraguan. Dan dengan itu, aku menutup bab ini dalam hidupku. Bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal dari sesuatu yang lebih indah. Karena hidup selalu berjalan maju, dan aku akan terus melangkah, tidak lagi menoleh ke belakang.